Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi majlis ilmu kita pada pagi ini. Yaitu tafsir Al-Quranul Karim berdasarkan kitab Tafsir Al-Furqan, juz yang ke-6, bermula dari muka surat 199 hingga 208. Belajar tafsir adalah sangat mustahab, sebab Al-Quran adalah kalamullah. Kita disuruh taat kepada Allah. Matlamat kita dicipta oleh Allah untuk mengabdikan diri kepada Allah. Kita semuanya hamba. Bagaimana seorang hamba akan patuh dan taat kepada Allah dengan ketaatan yang sempurna kalau mereka itu sendiri tak tahu apa yang Allah mau? Jadi semua kemahuan Allah itu Allah tuangkan dalam Al-Quran bagi umat akhir zaman. Andai kata kita tak dapat memahami Al-Quran karena arahannya kadang-kadang dalam bentuk ijmali, global, garis besar, lalu Rasulullah SAW disuruh oleh Allah agar menjelaskannya menjadi lebih detail. Itu peranannya Rasul. Dan ucapan Rasul pula namanya sunnah atau hadis Nabi. Itu sebabnya manusia hanya boleh terhindar daripada kesesatan bila pegangan mereka itu Quran dan sunnah. Bila mereka itu faham Quran dan sunnah. Itu sebabnya mengapa kita belajar Quran sunnah. Quran sunnah. Sama ada dalam bab akidah, bab ibadat, bab muamalat atau akhlak, mesti rujukannya Quran dan sunnah. Keperluan manusia kepada ilmu melebihi dari keperluan manusia kepada makan minum. Coba dengar baik-baik kata-kata Imam Ahmad.
Kata Imam Ahmad ibnu Hanbal, hajatun nasi ila al-akli wa syurbi marratani au salasa marrat fil yaum. Walakinnal walakinna hajatul insani ila al-ilmi mithlu adadil anfus. Artinya, manusia perlu kepada makan dan minum cukup 2 atau 3 kali dalam sehari. Twice, 2 time, atau 3 time a day. Cukup 2 atau 3 kali dalam sehari keperluan manusia kepada makan dan minum. Breakfast, lunch, dinner. Tetapi kata beliau, wahajatun nasi ilal ilmi mislu adadil anfus. Keperluan manusia kepada ilmu sebanyak turun naiknya nafas. Hirup udara, lepas. Hirup udara, lepas. Tak mampu kita hitung. Begitulah lebih kurang kiasan dari Imam Ahmad ibnu Hanbal bahwa manusia sangat perlu kepada ilmu. Apatah lagi Islam agama ilmu. Referensi agama Islam pula Quran dan Sunnah. Lalu orang Islam tak faham Quran, hanya baca saja. Tak faham hadis, hanya baca saja. Mustahil untuk menjadi muslim, muslimat yang sempurna. Okey, topik kita pada hari ini berdasarkan ayat 38 hingga 40 dari surat Al-Ma'idah, yaitu hukuman bagi pencuri. Apa dia hukuman bagi pencuri? Tak kira pencuri lelaki ke, pencuri perempuan, ada hukumannya. Mungkin ada yang tanya, Pak Ustaz, untuk apa kita pelajari? Di negara kita kan tak berlaku hukum Islam. Tak ada hukuman potong tangan, qisas. Tidak ada hukum bunuh kalau orang itu membunuh. Untuk apa kita belajar? Jangan kata tak perlu. Kita sebagai orang Islam perlu tahu apa yang Allah mahu. Tapi ingat, dalam Islam, hukum Allah seperti qisas dan hudud mesti dilaksanakan oleh pemerintah, oleh negara. Tak boleh dilakukan oleh individu-individu. Khasnya hukum qisas dan hukum hudud. Lalu untuk apa kita belajar, Pak Ustaz? Jawabannya, karena hukum Allah, khasnya qisas dan hudud, mesti dilaksanakan oleh pemerintah, oleh kerajaan. Oleh sebab itu, setiap muslim-muslimah mesti ada impian, idaman, harapan supaya negara ini menjadi negara Islam. Sudah ada negara, barulah boleh laksanakan hukum hudud, hukum qisas.
makna tersiratnya mesti orang Islam yang memerintah suatu negara. Jangan serahkan pada orang kafir. Apalagi orang kafir yang nyata-nyata tak suka Islam sebagai agama rasmi. Orang kafir boleh menjadi pemimpin juga, tapi bukan policy maker. Mereka hanya penyempurna saja. Bukan pemegang perkara asas dalam satu-satu negara. Bila negara itu sudah jadi negara Islam, baru hukum Allah dapat dilaksanakan. Itu maksudnya. Hadirin dan hadirat, berbalik kepada topik. Hukuman bagi pencuri. Allah sebutkan pada ayat 38, kita bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Kita dah belajar nama Allah Aziz Hakim. Artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan daripada Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Cukup kita bacakan dulu satu ayat. Nah, sekarang penjelasan. Kalau pada ayat-ayat terdahulu, sebelum ayat ini, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang hukuman terhadap orang yang memerangi Allah dan Rasul. Orang yang suka membuat kerosakan di atas muka bumi. Orang yang mengambil hak orang secara batil. Lalu pada ayat ini pula Allah khusus menyebut tentang hukuman terhadap pencuri, laki-laki dan wanita. Sebagaimana dalam ayat tadi. Ustaz bacakan lagi sekali terjemahannya. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan mereka. Tak kira itu lelaki ke atau itu perempuan. Jazaan sebagai balasan daripada apa yang mereka kerjakan, yaitu mencuri. Dan sebagai siksaan daripada Allah di akhirat nanti. Bagi mereka yang tidak sempat dihukum karena tidak ada bukti, menunggu siksaan di akhirat. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Hadirin dan hadirat, ketika ayat menyuruh agar memotong tangan pencuri, sebenarnya di zaman jahiliyah sudah berlaku hukum potong tangan bagi pencuri. Di zaman jahiliyah sudah berlaku hukum potong tangan bagi pencuri.
khasnya di kalangan masyarakat Quraisy Makkah. Siapa mencuri, potong tangan. Orang yang pertama sekali dipotong tangannya bernama Duaik Maula Bani Muleh bin Amru dari kabilah Khuza'ah. Namanya Duaik. Dipotong tangannya karena dia mencuri khazanah Ka'bah. Dalam Ka'bah ada beberapa harta barang-barang yang berharga, lalu dicuri oleh Duaik. Tangan Duaik dipotong. Hanya saja Islam datang untuk memperkemas lagi. Tapi hukum potong tangan ini sudah berlaku sejak zaman jahiliyah lagi. Dalam ayat tadi Allah sebut selain as-sariqu, pencuri lelaki, juga disebut as-sariqatu, pencuri wanita. Lelaki yang mencuri, wanita yang mencuri. Disebut kedua-duanya. Padahal sebenarnya dalam kaedah bahasa Arab, bila arahan atau larangan itu kepada lelaki, secara automatically termasuk perempuan. Sebagai contoh, aqimus salah, dirikanlah salat. Aqimu itu perintah untuk laki-laki. Perintah untuk perempuan bunyinya lain. Aqimnas salah. Tapi Allah tak pernah sebut dalam Quran aqimnas salah. Tapi aqimu. Sebab kaedah dalam bahasa Arab, bila perintah itu kepada kaum lelaki, automatically termasuk wanita. Begitu juga larangan. Jangan berzina, jangan berjudi, jangan minum arak. Semuanya bentuknya bentuk laki-laki. Bahasa Arab ini beza ya dari bahasa-bahasa lain. Untuk laki-laki lain, untuk perempuan lain. Tapi bila disebut untuk laki-laki, automatically untuk perempuan. Termasuk beza bila Allah beri arahan atau larangan kepada perempuan, tidak termasuk lelaki. Itu kaedahnya. Timbul pertanyaan, mengapa larangan di sini tidak hanya disebut terhadap pencuri lelaki, tetapi juga disebut terhadap pencuri perempuan juga potong tangannya? Jawabannya, karena kegemaran mencuri ini bukan hanya laki-laki. Perempuan juga suka mencuri. Yang selalu tertangkap mencuri di mall, supermarket, bukan hanya laki-laki. Malah kadang-kadang banyak juga perempuan yang mencuri. Ringkasnya disebut kedua-duanya sebab tabiat tidak elok itu bukan hanya dilakukan oleh lelaki tapi juga oleh perempuan. Mencuri definisinya mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi tanpa redanya. Oleh sebab itu bila kita ambil, ternyata orang tersebut reda, itu bukan mencuri. Biasanya mencuri ini mengambil secara sembunyi-sembunyi, senyap-senyap.
dan hukuman ke atas pencuri terlalu umum. Ini yang Ustaz sebutkan tadi. Allah kalau sebut dalam Al-Quran, kadang-kadang yang bersifat umum. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditugaskan oleh Allah untuk explain, untuk memperincikannya. Lihat ayat 44 dari surat An-Nahl. Wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Dan telah kami turunkan kepada engkau, hai Muhammad, Al-Quran. Litubayyina lin-nas. Supaya engkau perjelaskan pada umat manusia. Allah tidak menggunakan istilah lituballigha. Supaya engkau sampaikan. Nah, dalam ayat itu Allah tidak menggunakan lituballigha. Supaya engkau tabligh, sampaikan. Allah gunakan litubayyina. Yang bila kita lihat dalam tafsir dalam bahasa English, kita akan dapati terjemahan ayat itu. Kami turunkan kepadamu Al-Quran, hai Muhammad, to explain clearly, supaya engkau perjelaskan, explain clearly, dengan sejelas-jelasnya kepada umat manusia. Itu sebabnya tafsir Quran yang paling tinggi kualitinya bila ayat Quran ditafsirkan oleh ayat Quran yang lain, seperti tafsir Siratal Mustaqim. Yang kedua, bila ayat Quran ditafsirkan oleh hadis Nabi. Sebab Nabi memang bertugas untuk memperjelaskan isi kandungan Quran. Okey, berbalik kepada hukum mencuri. Allah hanya sebut pencuri laki-laki dan pencuri perempuan hendaklah dipotong tangannya. Tangan yang mana? Sampai di had mana? Pergelangan ke, siku ke, lengan ke? Itu tugas Nabi untuk explain. Begitu juga kadar kecurian tersebut. Walaupun RM1, atau mesti berbilion-bilion, berjuta-juta ringgit, Allah tak sebut. Tugas Nabi untuk explain. Okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sunnahnya membatasi hukum itu dengan beberapa batasan. Maknanya menjelaskannya, perinciannya. Pertama, harta yang dicuri itu hendaklah harta yang terletak pada tempat yang selayaknya. Dalam rumah ke, dalam kereta ke. Oleh sebab itu, bila barangan yang diambil itu tidak berada pada tempatnya, tidak ada pengawalnya, bukan dalam rumah, maka tangan pencuri tidak boleh dipotong. Umpamanya seseorang mendapat harta yang terletak di pinggir jalan, bukan dalam rumah. Lalu dia ambil karena dia tak tahu siapa pemiliknya. Yang macam itu tidak dipotong tangannya. Yang kedua, harta yang dicuri itu hendaklah sampai pada kadar nisabnya. Ada batas minimanya. Tangan mesti dipotong.
Bukan 1 dinar atau 1 dirham, tapi ada batasannya. Dan yang ketiga, perincian daripada Nabi tidak dipotong tangan bila yang mencuri itu orang yang tidak berakal, orang gila, atau kanak-kanak. Barulah dipotong kalau dia sudah baligh dan dia berakal waras. Yes, itu penjelasan tentang perincian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara lain Rasulullah bersabda, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqta yad as-sariq fi rubu'i dinarin fasa'ida." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah memotong tangan pencuri bila nilai yang dicuri itu 1/4 dinar ke atas. Rubu' dinar, 1/4 dinar. Dikuatkan lagi oleh hadis riwayat Imam Muslim, "La tuqta' yadus sariq illa fi rubu'i dinarin fasa'ida." Tidaklah dipotong tangan pencuri kecuali pada nilai yang dicuri 1/4 dinar. Nah, dalam hal ini para fuqaha berbeza pendapat. Ada yang mengatakan seperti pandangan Hasan Al-Basri dan Daud Az-Zahiri. Tak kira berapa jumlah barangan yang dicuri, walau sedikit, tetap tangannya dipotong. Itu pandangan pertama. Mereka pun ada dalilnya juga. La'anallahu sariqa yasraqul bayda faqta'a yaduhu fatuqta'u yaduhu wa yasraqul jamal fatuqta' yaduhu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dipotong tangan orang yang mencuri telur. Dan juga dipotong tangan orang yang mencuri onta. Maknanya sedikit pun dicuri, dipotong. Tapi menurut jumhurul fuqaha, majority, pendapat yang lebih kuat, tidak boleh dipotong tangan seseorang yang mencuri, andai kata tidak sampai 1/4 dinar. Ini jelas dari hadis tadi. Rasulullah memotong tangan pencuri bila nilai curian itu rubu' dinar. Bukan arba'ah, rubu'. Rubu' itu maknanya 1/4 dinar ke atas. Jumhurul fuqaha, yaitu majoriti ulama fiqh, membantah pandangan yang pertama. Tak kira, walaupun 1 ringgit, potong juga tangannya. Mereka bantah dengan mengatakan, betul mereka ada hadis, tapi hadis itu sudah mansukh dengan adanya ketetapan Rasul rubu' dinar paling kurang. Mansukh maknanya terbatal hadis itu. Yang istilah dalam ilmu agama mansukh. Sedangkan yang dimaksudkan dengan telur tadi itu, maksudnya adalah telur besi. Adalah istilah orang dulu. Telur besi itu memang ada nilainya.
bukan telur ayam, bukan telur itik, tapi telur besi. Yang ketiga, dalil yang mereka gunakan itu sebenarnya apa yang berlaku di zaman jahiliyah, yang setelah Islam memerintah itu tak berlaku lagi. Okey. Hadirin dan hadirat, juga menjadi pembahasan apabila ayah dan ibu mencuri harta anak. Apakah tangan ibu bapa dipotong? Jawabnya tidak. Ibu bapa bila mencuri harta anaknya, maknanya mengambil senyap-senyap, mengambil tanpa pengetahuan si anak. Islam kata ibu bapa tersebut tidak dipotong tangannya. Apa sebab? Sebab Nabi SAW pernah bersabda, "Anta wa maluka li abik." Hartamu, hei anak, dan mu itu sendiri adalah milik ibu bapakmu. Sebabnya bila ibu bapa ambil harta kita, walaupun tidak memberitahu, reda saja. Islam kata ibu bapa tidak dipotong tangannya. Jangankan harta kita, diri kita milik ibu bapa. Tapi berbeza dengan uncle dan auntie. Adik-beradik, itu bab lain. Dia sama dengan hukuman orang lain yang mencuri. Dan hikmah adanya hukuman ini adalah untuk menjaga harta manusia, supaya mereka takut kepada Allah. Walaupun manusia tidak tahu, di akhirat nanti akan jadi masalah besar. Sebab mencuri itu termasuk kabair, dosa besar, bukan dosa kecil. Nah, bayangkanlah. Macam mana kalau orang mencuri duit negara, duit rakyat, berjuta-juta ringgit, berbilion-bilion. Kalau mereka faham hukuman tersebut, mereka akan serahkan. Asalkan selamat di akhirat. Walaupun dapat pengampunan, walaupun sudah terbukti, akhirnya lepas dari hukuman dunia, itu tidak bermakna akan terlepas hukuman Allah di akhirat nanti. Na'udzubillah min dzalik. Nabi juga sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, tangan yang dipotong itu hingga pergelangan, bukan sampai siku, pergelangan. Itu bila mencuri kali pertama. Tujuan potong tangan ini supaya dia malu, supaya dia insaf, tidak mencuri lagi, supaya orang yang melihat tangannya kudung. Dan hukuman dalam Islam, pemotongan tangan ini di khalayak ramai, bukan di tempat sembunyi-sembunyi, supaya orang ramai dapat lihat dan punya rasa takut. Tapi andai kata pencurian pertama, tangan kanannya hingga pergelangan dipotong, lalu mencuri lagi, dipotong kaki kirinya hingga ke lutut. Silang.
Bila mencuri lagi, kali ketiga, potong tangan kirinya. Tadi kanan, kirinya, hingga pergelangan. Bila mencuri lagi kali keempat, dipotong kaki kanannya. Begitu dalam Islam. Disebut oleh Nabi di dalam hadis daripada Imam Asy-Syafi'i, daripada Abu Hurairah. Kata Imam Al-Qurtubi, tidak ada khilaf di kalangan fuqaha. Tidak ada khilaf tentang pemotongan tangan pertama pencuri yang mencuri untuk kali pertama. Kanan dulu. Kalau masih mencuri, baru potong kaki. Masih mencuri, baru potong tangan kiri. Yang keempat, baru kaki kanan. Allahu Akbar. Namun demikian, Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang beri kelonggaran, beri keringanan siapa yang mau tobat. Berjanji tidak mau ulang lagi. Allah berfirman, "Faman taba min ba'di zulmihi wa aslah wa innallaha yatubu 'alaihi innallaha ghafurur rahim." Barang siapa yang bertobat di antara pencuri-pencuri itu, sudah mencuri lalu dia tobat sesudah melakukan kejahatan tersebut dan memperbaiki dirinya, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Semua kita tahu, tobat yang dimaksudkan adalah tobat nasuha. Tidak mencuri lagi. Syarat keduanya menyesal. Dulu terlalu ikut hawa nafsu. Dan yang ketiga, berazam untuk tidak ulang lagi. Tapi ingat, itu terlepas daripada hukuman Allah. Tetapi karena mencuri ini milik orang lain, dia mesti kembalikan. Kalau habis dia telah gunakan, dia kena ganti. Atau paling kurang minta maaf kepada pemilik harta tersebut. Bila yang dicuri itu ada kaitannya dengan milik manusia lain yang dia ambil tanpa reda mereka. Pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang wanita kenamaan telah mencuri. Sepatutnya tangannya dipotong. Tetapi mereka gunakan orang yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mencuri itu namanya wanita Makhzumiyah. Tergolong wanita terpandang dalam kabilahnya. Karena dia wanita terbilang lalu oleh kaumnya untuk membelanya jangan sampai tangannya dipotong. Lalu mereka gunakan Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu untuk menyampaikan hajat mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usamah dijadikan sebagai orang tengah untuk minta supaya Rasul tidak potong. Dengar baik-baik
cerita ini. Barangkali cerita ini ada kaitannya dengan apa yang berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ingin mempertahankan orang ini, orang yang ada kedudukan, ada nama, supaya tidak dihukum. Mereka gunakan Usama, dan Usama ini orang yang sangat disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau sampaikan, begitu disampaikan tentang wanita yang ada kedudukan itu kepada Rasulullah supaya jangan dihukum, berubah muka Rasulullah karena sangat marah. Sampai berubah muka Rasulullah. Apa kata Rasulullah kepada Usama? Ya Usama, apakah engkau membela dalam perkara yang telah ditetapkan oleh Allah hukumnya? Kau tidak bela. Lalu Usama pun merasa malu dan merasa berdosa. Lalu memohon, ya Rasulullah, mohonlah ampunan Allah untukku. Karena aku coba ingin membebaskan seseorang yang Allah telah tetapkan hukumannya. Sehubungan dengan peristiwa itulah pada sebelah petangnya Rasulullah berkhutbah, berpidato di khalayak ramai. Apa kata Nabi? Berkaitan dengan apa yang diminta oleh Usama untuk membebaskan pesalah. Apa kata Nabi? Fa innama ahlakal ladzina min qablikum innahum kanu idza sariqa fihim asy-syarif taraku wa idza sariqa fihim ad-dha'if aqamu fi alaihi al-had wa inni walladzi nafsi biyadi law anna Fatimah binta Muhammadin sariqat laqata'tu yadaha thumma amara bitilkal mar'ah allati sarqat faquti'at yaduha. Rawahu Muslim. Coba dengar apa bunyi pidato Nabi. Sesungguhnya binasanya umat-umat terdahulu. Umat terdahulu mereka binasa, hancur, yaitu apabila yang mencuri itu orang-orang kenamaan dari kalangan mereka. Mereka tidak hukum. Tetapi apabila orang-orang yang lemah, orang biasa, marhain yang mencuri, dilaksanakan hukuman. Itu penyebab binasanya umat terdahulu. Demi Allah, demi diri Muhammad di tangan Allah. Wahai sahabat-sahabatku sekalian, andai kata Fatimah putri Nabi Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan potong tangannya. Sehubungan dengan itu, Rasulullah menyuruh potong tangan perempuan yang mencuri itu, yang bernama Makhzumiyah, walaupun dia orang yang terpandang. Hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Sila ambil pengajaran dari riwayat ini terhadap apa yang berlaku pada hari ini. Ustaz tak mau cakap, semua orang tahu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini gunanya kita belajar. Banyak dengar hadis-hadis Nabi, apalagi hadis-hadis yang sahih.
Tapi ingat, barangkali orang-orang yang tidak diambil hukuman di dunia, dia tidak dihukum. Tapi itu tidak bermakna azab Allah mereka akan terlepas. Sebab mencuri ini milik orang ramai. Mesti kembalikan. Lalu pada ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apa kata Allah? Alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ard yu'adzibu man yasha'u wa yaghfiru liman yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Tidakkah kamu tahu sesungguhnya Allah lah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Kepunyaan Allah bukanmu dan hartamu saja. Malah milik Allah apa yang ada di langit di bumi. Disiksanya siapa orang yang dia kehendaki dan diampuninya bagi orang-orang yang dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maksudnya Allah berhak untuk memberi ampunan kalau barang curian itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan Allah juga berhak untuk menyiksa siapa yang tidak mau tobat dan tetap mau hidup bermewah-mewahan di atas muka bumi hasil pencuriannya. Tak mengapa, tapi di akhirat nanti kamu boleh jadi akan jadi muflis. Walaupun banyak, dengan duit curian itu buat masjid sana, buat masjid sini, dan lain-lain, akan ditimbang berapa banyak duit orang ramai yang awak sudah ambil. Ini dulu yang dapat Ustaz sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Berikut ini Ustaz